Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian kitab Busyral Kaib Biliqa'il Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi asrarihi wa karamatihi wa barakatihi wa nafahatihi fid dharain amin ila an qala al-ashir yang ke-10 wa 'anir Rabi' bin Khathyam qala ma min ghaibin yantadhiruhu al-mu'minu khairun lahu minal mauti akhrajahu Ibnul Mubarak wa Ibnu Abi Syaibah. Yang ke-10 wa 'anir Rabi' bin Khathyam, dari Sayyidina Ar-Rabi' bin Khathyam rahimahullah, beliau berkata, ma min ghaibin, tidak ada perkara yang gaib, tidak ada satupun perkara yang gaib, perkara yang tidak ada, yang tidak hadir, yang tadhiruhul mu'minu, yang ditunggu-tunggu oleh seorang mukmin, khairun, itu lebih baik, lahu, baginya, minal mauti, daripada kematian. Akhrajahu Ibnul Mubarak wa Ibnu Abi Syaibah, telah dikeluarkan oleh Imam Ibnul Mubarak dan Imam Ibnu Abi Syaibah. Perkataan Imam Rabi' bin Khathyam, tidak ada perkara gaib, tidak ada hal yang tidak hadir, yang ditunggu-tunggu oleh orang yang beriman, yang lebih baik daripada kematian, yang lebih baik baginya daripada kematian. Jadi kematian merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh orang yang beriman, hal yang belum hadir, yang terbaik, yang ditunggu-tunggu oleh orang yang beriman. Ini yang paling baik. Kalau kita, seorang istri misalnya ditinggal suaminya bekerja ke daerah tertentu dalam waktu sekian lama, maka sang istri menanti-nanti suaminya yang gaib saat itu, yang tidak hadir bersamanya, ditunggu-tunggu. Maka sebaik-baik hal yang ditunggu, yang tidak hadir saat ini oleh orang beriman, adalah kematian. Kematian adalah hal yang paling baik, yang ditunggu-tunggu oleh orang beriman. Karena dengan kematian itu, dia terlepas dari beban-beban di alam dunia, dan dia mendapatkan pahala iman dan amal salehnya. Dia akan berjumpa Allah sang kekasih. Berikutnya al-hadi asyara, yang ke-11. Wa an Malik bin Maghulin qala balaghani anna awwala sururin yadkhulu 'alal mu'mini al-mautu lima yara min karamatillahi ta'ala wa thawabihi. Akhrajahu Ibnul Mubarak. Dan dari Sayyidina Malik bin Maghul, beliau berkata,
bisa maghul, bisa juga mighwal. Beliau berkata, balagoni, telah sampai kepadaku, anna awwala sururin, sesungguhnya pertama kali kegembiraan, yadakhulu alal mu'mini, yang masuk ke atas orang beriman, kegembiraan yang pertama kali yang masuk ke dalam hati orang beriman itu al-maut, kematian. Kematian adalah kegembiraan yang pertama kali yang dirasakan oleh orang beriman. Kenapa? Lima yara min karamatillahi ta'ala, karena hal-hal yang dia lihat berupa kemuliaan Allah. Allah muliakan dia, Allah berikan dia kemuliaan. Wa thawabihi, dan pahala dari Allah. Lima yara min karamatillahi ta'ala wa thawabihi, karena hal-hal yang dia lihat berupa karamahnya Allah, karamah kemuliaannya Allah atau kedermawanannya Allah dan pahalanya. Dengan kematian orang beriman mendapatkan pahala melimpah ruah dari Allah, mendapatkan karamah, kemuliaan dari Allah, mendapatkan kedermawanan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebab kebahagiaan yang pertama kali yang dirasakan oleh orang beriman. Kegembiraan atau kebahagiaan selama di dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kegembiraan yang didapatkan oleh orang beriman setelah kematian. Akhrajahu Ibnul Mubarak, telah dikeluarkan oleh Imam Ibnul Mubarak. Atsani asyarah, yang ke-12. Wa 'ani Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhuma, dan dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, beliau berkata, laisa lil mu'mini rahatun duna liqa'illahi, akhrajahu Ahmad fi Zuhdi. Akhrajahu Ahmadu fi Zuhdi. Dan dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, laisa lil mu'mini rahatun, tidak ada rehat bagi seorang beriman, tidak ada rehat yang sebenarnya, tidak ada kegembiraan yang sebenarnya, tidak ada istirahat, kesenangan dari semua beban bagi orang beriman duna liqa'illahi, selain berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang beriman, rehat, kesenangan dari semua beban, kebahagiaan dari segala penat dan letih serta beban, tidak ada yang melebihi dengan berjumpa Allah Ta'ala. Berjumpa dengan Allah adalah satu kebahagiaan luar biasa. Rehatnya orang beriman. Orang beriman selama di dunia tidak lepas dari ujian, tidak lepas dari beban. Selalu ada. Yang pertama selesai, datang yang kedua. Yang kedua selesai, datang yang ketiga, dan seterusnya. Maka kematian adalah pintu untuk jumpa dengan Allah. Ketika berjumpa dengan Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah, maka itulah rehat yang sebenarnya. Itulah kebebasan dari semua beban yang sebenarnya. Adapun di dunia ini nggak bisa lepas. Selama di dunia kita nggak bisa rehat secara hakiki. Selalu ada ujian, senang sebentar, nanti ada kesedihan. Bahagia sesaat, di saat lain akan ada sebaliknya, dan seterusnya.
maka berjumpa dengan Allah itulah rehat yang sebenarnya. Akhrajahu Ahmadu fi Zuhdi. Ungkapan Imam Ibnu Mas'ud ini telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhud. Berikutnya Ats-Tsalitsa Asyara, yang ke-13. Wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala ma min mu'minin illa wal mautu khairun lahu wa ma min kafirin illa wal mautu khairun lahu faman lam yusaddiqani fa inna Allah ta'ala yaqul wa ma 'indallahi khairun lil abrar wa yaqul wa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khair. Al-ayah. Akhrajahu Sa'id bin Mansur fi sunanihi wa Ibnu Jaririn fi tafsirihi. Wa an Abi Darda'i, dan dari Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ma min mu'minin, tidak ada satu orang beriman pun, illa wal mautu khairun lahu, kecuali kematian adalah lebih baik baginya. Tidak ada satu orang beriman pun kecuali kematian adalah lebih baik baginya. Wa ma min kafirin, dan tidak ada satu orang kafir pun, illa wal mautu khairun lahu, kecuali kematian itu lebih baik baginya. Baik bagi orang beriman maupun orang kafir, kematian itu lebih baik baginya. Kenapa? Faman lam yusaddiqani, maka kata Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an, maka barang siapa yang tidak membenarkan aku di dalam perkataan tersebut, fa innallaha ta'ala yaqul, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yaqulu, berfirman. Ini dalil beliau. Wa ma 'indallahi khairun lil abrar. Wa ma 'indallahi, dan apa-apa yang ada di sisi Allah itu khairun, lebih baik, lil abrari, bagi orang-orang abrar, bagi orang-orang yang baik, bagi orang-orang yang baik. Dengan adanya kematian, maka dia mendapatkan apa-apa yang Allah simpan di sisinya. Semua balasan, pahala-pahala, iman dan ibadah selama di dunia, Allah simpan di sisinya. Tidak Allah berikan di alam dunia. Kenapa? Karena tidak akan muat. 2 rakaat qobliyah subuh saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan kalau semua pahala Allah kasih langsung ke dunia, gak muat dunia ini. Bayangkan kalau satu hasanah, satu pahala kebaikan, satu hasanah Allah kasih emas 1 kilogram misalnya, contoh, maka dunia akan penuh dengan emas, maka akan binasa semua makhluk hidup tertimbun dengan emas. Maka memang dunia bukan tempatnya balasan, gak cukup, gak muat. Namun tetap Allah berikan percikan-percikan selama di dunia. Ada percikannya. Kesenangan, kebahagiaan, keberkahan. Itu adalah percikan dari amal-amal kebajikan yang orang beriman melakukannya. Namun apa yang Allah simpan di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang abrar. Dan kapan jumpa Allah? Dengan adanya kematian. Maka orang beriman berjumpa dengan Allah, mendapatkan balasan yang luar biasa atas kebaikan-kebaikannya selama di alam dunia. Maka kematian adalah lebih baik bagi orang beriman. Wa yaqul, dan Allah berfirman juga, wala yahsabanna alladhina kafaru, dan jangan sekali-kali orang-orang kafir menyangka annama numli lahum khair, sesungguhnya kami menunda mereka, tidak mensegerakan mereka mati atau binasa, itu khair, itu lebih baik.
Jangan sekali-kali orang kafir menyangka bahwasanya Allah Ta'ala tunda kematian mereka, Allah tunda kebinasaan mereka, Allah tunda azab kepada mereka, itu lebih baik. Oh, enggak. Justru semakin ditunda, semakin dia hidup di alam dunia dalam kekafiran, itu menyebabkan nanti semakin besar azab yang mereka rasakan. Semakin berat hukuman yang mereka akan rasakan nanti di akhirat. Meskipun terkadang di dunia nampaknya senang, itu hanya sementara. Kalaupun senang, dan lebih banyak tidak senangnya, hanya kelihatannya senang. Semakin nambah umur bagi orang kafir, maka semakin buruk bagi mereka. Semakin memberatkan azab nanti di akhirat. Maka kematiannya itu lebih baik bagi orang-orang kafir. Al-ayah. Akhrajahu Sa'id bin Mansurin. Ungkapan Sayyidina Abu Darda ini telah diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Sa'id bin Mansur fi sunani, di dalam sunannya. Wa Ibnu Jaririn fi tafsirihi, dan Imam Ibnu Jarir di dalam kitab tafsir beliau. Ar-Rabi' Asyara, yang ke-14. Wa 'ani Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma qala ma min barrin wala fajirin illa wal mautu khairun lahu minal hayati. In kana barran faqad qala Allah ta'ala wa ma 'indallahi khairun lil abrar. Wa in kana fajiran faqad qala Allah ta'ala wa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum 'adzabun muhin. Akhrajahu Abdur Razzaqi fi tafsirihi wa Banu Abi Syaibata wa Tabrani wal Hakim. Ini masih mirip dengan ungkapan sebelumnya, ungkapan Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ma min barrin", tidaklah satu orang yang baik, tidak ada satu orang pun yang baik, yang berbuat baik, wala fajidin, dan tidak pula orang yang fajir, seorang pendosa, illa wal mautu khairun lahu minal hayati, kecuali kematian itu lebih baik baginya daripada kehidupan. Kenapa? In kana barron, jika dia adalah orang yang berbuat baik. Faqad qala Allah Ta'ala, maka sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma 'indallahi khairun lil abrar, dan apa-apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi abrar, bagi orang-orang yang berbuat baik. Sudah kita bahas sebelumnya. Karena dengan kematian dia mendapatkan pahala setiap amal-amal kebajikan yang ia lakukan. Wa in kana fajira, dan jika ia fajir, seorang yang pendosa, tetap kematian lebih baik baginya daripada kehidupan. Kenapa? Faqad qala Allah Ta'ala, maka sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, wala yahsabanna alladhina kafaru, dan jangan sekali-kali orang-orang kafir menyangka annama numli lahum khairun li anfusihim, sesungguhnya kami tunda bagi mereka, kami tunda kematian bagi mereka, itu lebih baik bagi diri-diri mereka. Oh enggak, jangan dikira itu lebih baik. Allah tunda kematiannya, Allah tunda kebinasaannya, Allah tunda azab bagi mereka. Jangan dikira itu lebih baik bagi mereka. Innama numli lahum liyazdadu ithma, sesungguhnya kami tunda bagi mereka, kami undur kematian mereka, kami undur kebinasaan mereka, agar apa? Hanya liyazdadu ithma, hanya agar mereka semakin bertambah apanya? Ithman, dosanya. Walahum adzabun muhin, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Akhrajahu Abdur Razzaqi, telah meriwayatkan atau mengeluarkan
ungkapan ini Imam Abdul Razak fi tafsirihi di dalam kitab tafsirnya, wa Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ibnu Abi Syaibah, wa Tabrani wal Hakim dan Imam Tabrani dan Imam Al-Hakim. Maka kita harus selalu berusaha menjadi orang baik dan takut berbuat buruk. Jangan sampai dengan keburukan itu malah menyebabkan semakin jauh dari Allah. Namun keburukan yang telah terlanjur terjadi itu kita segera taubati, kita perbaiki, sehingga harapannya ketika datang ajal dalam keadaan husnul khotimah. Berikutnya al-khamisah asyara, yang ke-15. Wa an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habbibil mauta ila man ya'lamu anni rasuluka. Akhrajahu At-Tabrani. Yang ke-15, wa an Nabi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allahumma habbibil mauta, Allahumma ya Allah, habbibil mauta, jadikanlah kematian dicintai, ila man ya'lamu, kepada orang yang meyakini, yang mengetahui, yang meyakini, anni rasuluka, sesungguhnya aku adalah rasulmu. Akhrajahu At-Tabrani. Imam Tabrani telah mengeluarkan hadis tersebut. Di antara doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agar Allah Ta'ala jadikan kematian itu dicintai oleh siapapun yang meyakini bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasulnya Allah, utusannya Allah. Berarti orang-orang yang beriman itu mencintai kematian, tidak takut kematian. Namun bukan berarti kalau ada orang kok takut mati, belum siap mati kok lalu dikatakan dia tidak beriman. Tidak demikian. Karena orang beriman itu ketika hatinya menghindar atau kurang senang terhadap kematian, itu bukan karena nggak rindu kepada Allah, tapi karena merasa dirinya belum siap, merasa diri masih kotor, masih banyak dosa. Bukan berarti kita nggak mau jumpa calon pengantin, bukan berarti kita tidak mau jumpa dengan kekasih kita, dengan calon pengantin, calon suami kita, calon istri kita misalnya, bukan. Cuma kita pengen dulu mandi karena pakaian kita kotor. Cuma nanti ketika rasa cinta kepada Allah, keimanan begitu kuat, maka nanti rasa takut kematian itu kendor, hilang. Memang naik turun. Tergantung nanti lebih kuat mana rasa antara dua perkara tadi. Rasa rindu kepada Allah atau dengan rasa khawatir diri masih kotor. Dan memang rasa takut kepada kematian itu ya lumrah, itu tabiat manusiawi. Ini sudah dibahas oleh Imam Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah atau dalam kitab An-Nasihah Diniyah. Intinya kita tidak sampai berlebihan takut kepada
kematian. Ini sebagai motivasi agar kita segera membersihkan diri, segera banyak taubat kepada Allah, sehingga kematian itu adalah pintu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya as-sadisa asyara, yang ke-16. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu in hafidta wasiyati fala yakunu syai'un ahabba ilaika minal mauti. Akhrajahu al-Asbahani fi Targhib. Dan dari Sayyidina Anas, wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala lahu, telah bersabda kepada beliau, kepada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, in hafidta wasiyati, jika kamu menjaga wasiatku. Wahai Anas, jika kamu menjaga wasiatku, fala yakunu syai'un ahabba ilaika minal mauti, maka tidak ada sesuatu pun itu lebih kamu cintai daripada kematian. Jika engkau menjaga wasiatku, maka tidak ada satu pun perkara lebih kamu cintai daripada kematian. Maksudnya, ketika seorang hamba ini benar-benar menjaga wasiat, melakukan nasihat, melakukan petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kematian adalah hal yang paling dia cintai. Kenapa? Dia yakin dengan kematian itu dia akan berjumpa dengan Allah yang selama ini dia rindukan, yang dia cintai. Di sana mendapatkan balasan pahala dari Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam hati kita ada rasa khawatir terhadap kematian, takut, ini memang sebagai tanda ada wasiat baginda Rasul, ada nasihat beliau, ada tuntunan beliau yang kita langgar, yaitu perbuatan dosa. Itulah yang menyebabkan kita ada rasa khawatir terhadap kematian. Berikutnya as-sabi asyarah, yang ke-17. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, ma ahda ilayya akhun hadiyatan ahabba ilayya minas salami wala balaghani anhu khabarun ahabbu min mautihi. Akhrajahu Ahmadu fi Zudi wa Ibnu Abi Dunya. Yang ke-17, wa an Abi Darda, dan dari Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, ma ahda ilayya akhun hadiyatan, tidak ada satu orang saudara pun yang memberikan hadiah kepadaku, ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, minas salami, daripada salam. Jadi kata Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an, hadiah yang paling beliau cintai dari sahabatnya, dari seorang saudara atau dari siapapun, yang paling beliau cintai adalah dapat hadiah salam. Dapat salam. Kenapa? Karena salam adalah doa. Doa keselamatan, kesejahteraan, mendapatkan rahmat Allah, dapat keberkahan dari Allah. Maka sangat penting kita ketika satu sama lain berjumpa mengucapkan salam. Masuk rumah ucapkan salam, mau keluar rumah ucapkan salam, karena mengandung doa. Demikian juga dianjurkan untuk kirim salam. Kirim salam, nitip, ada orang sedang silaturahim ke rumah orang lain, kita kenal, kita sampaikan, kirim salam kepada beliau, titip salam. Dan kalau ada orang yang kirim salam kepada kita, kita jawab, alaika wa alaihissalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya,
Kalau kita laki-laki yang kirim salam laki-laki, kita jawab. Yang nyampaikan juga laki-laki. Alaika wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau kita wanita dapat salam dari teman kita yang wanita lagi, nah kita yang menyampaikan wanita misalnya, kita jawab alaiki wa alaihas salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini dianjurkan. Bahkan demikian juga ketika ada orang berziarah ke makam para wali, para sholihin, para ulama, berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, kita dianjurkan untuk nitip salam ya. Titip salam untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salam. Dan kalau kita menyampaikan ketika ziarah, sampaikan juga Assalamualaikum ya Nabi ya Muhammad SAW. Misalnya, atau Assalamualaikum ya Syekh Fulan, sebutkan. Min siapa? Sebutkan. Dari teman kita yang nitip salam. Wala balagani anhu khabarun, dan tidaklah sampai kepadaku sebuah kabar tentang dia, ahabbu, yang lebih aku cintai, min mautihi, daripada kematiannya. Masya Allah, ini kata Sayyidina Abu Darda. Jadi ketika dapat kabar kok ada orang meninggal, ini beliau senang. Kenapa? Karena beliau tadi yakin, Masya Allah, dia mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan pahala melimpah ruah dari Allah. Dia telah bebas dari fitnah dan beban di alam dunia ini. Akhrajahu Ahmad, telah mengeluarkan atau meriwayatkan ungkapan ini Imam Ahmad fi Zuhd, dalam kitab Az-Zuhud, wa Banu Abi Dunya, dan Imam Ibnu Abi Dunya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wallahu musta'an wa la tiklal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.